Perkenalkan, saya Siti Nurmarani Hafifah dari Prodi D3 Kebidanan NIM 24332104. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pengeluaran susu pada ibu menyusui. Nah, teman-teman, terdapat ada dua proses ya, teman-teman, untuk pengeluaran susu pada ibu, yaitu yang pertama ada proses penghasilan dan yang kedua ada proses pengaliran. Apabila bayi menyusu, saraf yang ada di puting akan dirangsang dan isyarat akan dihantar untuk penghasilan dan mengalirkan susu pada ibu. Nah, teman-teman, lalu ada hormon nih yang memainkan hal penting dalam menyusui. Teman-teman udah tahu belum? Mari kita cari lebih lanjut. Yaitu yang pertama ada hormon oksitosin, lalu yang kedua ada hormon oksitosin. Hormon proklin akan dihimpiskan ke dalam aliran darah dari bagian hadapan pituitari. Hormon proklin akan menyebabkan sel alveoli mengembang dan menghasilkan air susu. Semakin keras bayi menyusu, maka semakin banyak juga air susu yang dikeluarkan oleh ibu. Setelah air susu dihasilkan, maka proses pengaliran mulai hormon oksitosin dihembuskan ke bagian aliran darah. Setelah air susu dihasilkan, maka proses pengaliran mulai hormon oksitosin dirembuskan ke bagian aliran darah di belakang pituitari. Hormon oksitosin menyebabkan sel-sel otot di sekeliling alveoli dan memperbolehkan susu mengalir melalui saluran susu dan hisapan oleh bayi. Nah, untuk ibu-ibu yang menyusui, kuncinya ada satu, yaitu harus yakinkan diri agar untuk menghasilkan air susu yang mencukupi untuk bayi dan senantiasa selalu berpikir positif. Di sini saya akan menjelaskan teknik penyusuan ibu. Nah, penyusuan ibu akan dimulai ya teman-teman dalam 1 jam setelah persalinan. Beberapa hari setelah persalinan, ibu akan menghasilkan susu yang pekat dan berwarna kekuningan atau disebut dengan kolestrum. Nah, kolestrum ini adalah makanan pertama pada bayi yang sangat baik. Ibu hanya memberikan susu ASI dari bayi lahir sampai umur bayi usia 6 bulan dan meneruskannya hingga bayi berumur 2 tahun. Makanan pelengkap diberikan pada bayi umur 6 bulan ya teman-teman. Cara menyusui dengan baik yaitu mulut bayi merangkap sebagian besar tampak hitam atau areola payudara. Lalu yang kedua, bibir bayi melengkung keluar ya teman-teman. Lalu bagian yang ketiga, dagu bayi menyentuh payudara. Pipi bayi kelihatan penuh dan bulat, yaitu penuh dengan air susu ya teman-teman. Nah, dengan nada hisapannya yaitu hisap telan, hisap telan. Baik teman-teman, untuk cara posisi yang benar menyusui yaitu kita memerlukan bantal untuk cetakan pada bayi. Lalu langkah yang pertama yaitu ada langkah mendekat, yaitu yang dimana posisi bantal di samping atau di setengahnya pinggang, lalu bayi letakkan di sini. Lalu tangan kita yang satu memegang badan bayi atau pundak bayi, lalu yang tangan kirinya memegang payudara, jadi seperti ini. Yang kedua, letakkan bantal untuk mengangkat pada bayi, yaitu dengan langkah kedua yaitu dengan posisi mendukung, yaitu seperti ini ya teman-teman. Bayi dipegang dengan penuh tangan, lalu payudara pada tangan kiri.
yaitu berbentuk C ya teman-teman. Lalu cara posisi yang ketiga yaitu namanya mendukung bersilang, yaitu seperti yang tadi hampir sama tapi bedanya tangannya berbeda. Yang sebelah ini megang pada bayi, yang satu lagi tangannya ngadep ke belakang lalu memegang payudara dan berbentuk C. Lalu posisi terakhir yaitu berbaring atau dengan cara meletakkan bantal di sini, lalu bayi letakkan seperti ini, dan untuk menyusuinya yaitu dengan tangan ke atas dan memencet payudara dan tangan berbentuk C. Mungkin penjelasan tentang pengaliran susu dan penghasilan susu hanya sampai di sini ya teman-teman. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.